Halo, kami dari kelompok perolehan aktiva tetap, kelas D 3KA 4404. Nah, apa sih itu aset tetap? Oh iya, saya beritahu dulu. Jadi pada PSAK 16 lama itu disebut sebagai aktiva tetap. Namun pada PSAK 16 revisi, aktiva tetap diubah menjadi aset. Nah, pengertiannya, menurut PSAK 16, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Lanjut, sebelum melanjutkan lebih jauh, saya akan membahas sedikit apa sih tujuan dari PSAK nomor 16 ini. Jadi PSAK nomor 16 ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar penggunaan laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Nah, aset tetap itu memiliki beberapa kriteria. Nah, ini beberapa di antaranya, yaitu mempunyai wujud fisik, tidak ditunjukkan untuk dijual lagi, memiliki nilai material, harga aset tersebut bernilai cukup signifikan, lalu memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun buku, dan nilai manfaat ekonominya bisa diukur dengan handal. Dan kemudian aset digunakan dalam aktivitas normal perusahaan. Nah, pengakuan biaya perolehan awal aset tetap. Jadi dalam mendapatkan aset tetap, maka perusahaan wajib mengeluarkan biaya perolehan yang digunakan untuk memperoleh aset tetap. Dan menurut PSAK nomor 16, biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Untuk dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap, biaya perolehan aset tetap itu harus memenuhi 2 kriteria kapitalisasi, yaitu yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang. Dan yang kedua, biaya perolehannya itu dapat diukur secara handal. Nah, komponen biaya perolehan tadi terdiri dari harga perolehan, biaya yang dapat diatribusikan langsung, dan estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap. Baik, akan saya lanjutkan dengan pembahasan soal. Jadi, karena tadi diketahui harga mesin, kita buat mesin dengan nilai 38 juta. Kemudian ada biaya administrasi yang dikenakan saat pembelian mesin, yaitu sebesar 1 juta. Kemudian biaya pemasangan mesin sebesar 250.000. Kemudian kita jumlahkan nilai mesin, administrasi cost, dan mesin installation, dan kita dapat total 39.250.000. Jika sudah, maka kita buat jurnalnya, yaitu mesin on cash sebesar 39.250.000. Itu didapat dari total perhitungan kita tadi. Mesin kita letakkan di debit dan cash pada sisi kredit. Kita hitung terlebih dahulu. Dari soal tadi, kita ketahui bahwa harga perolehan adalah sebesar 250 juta. Lalu DP yang dibayarkan adalah sebesar 40% dari harga perolehan atau harga barang. Kita kalikan 250 juta. Nah, karena dia sudah membayar DP, maka utang perusahaan tersebut adalah 250 juta dikurang 100 juta. Kemudian, angsuran sebesar 6.500.000. Dapat kita lihat pada soal. Nah, di soal ini disebutkan bahwa angsuran selama 2 tahun, berarti 24 bulan. Dan angsuran pokok. Nah, untuk angsuran pokok, jadi kita cara mencarinya yaitu hutang
dibagi dengan waktu. Kemudian, DP kita tambahkan dengan total angsuran. Sama dengan 100 juta ditambah angsuran tadi 6.500.000, kita kalikan dengan waktu. Sudah? Lalu kita cari bunga 24 bulan. Nah, cara mencari bunga 24 bulan ini yaitu DP plus total angsuran yang telah kita hitung tadi, kita kurangkan dengan harga perolehan. Nah, berarti kita dapat 6 juta. Itu untuk 24 bulan. Untuk per bulan, yaitu 6 juta kita bagikan dengan jumlah waktunya, 24 bulan. Didapat 250.000. Kita buat jurnal perolehan. Kita buat dulu tabelnya. Kemudian, karena kita membeli mesin, maka kita membuat akun mesin di sebelah debit sebesar 250 juta. Lalu, account payable atau hutang sebesar 150 juta serta akun cash sebesar 100 juta. Kemudian kita buat jurnal pembayaran angsuran. Untuk jurnal pembayaran angsuran kita buat dulu. Jadi di sini terdapat interest expense atau beban bunga sebesar 250.000 yang tadi telah kita hitung. Lalu account payable sebesar 6.250.000 dan cash sebesar 6.500.000. Jadi, untuk menghitung perolehan aktiva tetap PT Permata, kita harus menghitung total harga pasar wajar saham atau book value dan harga pasar saham saat transaksi atau market value. Jadi kita buat nilai nominal saham yaitu sejumlah 5.000 lembar, kita kalikan dengan 8.190 rupiah. Kita dapat hasilnya. Kemudian harga pasar wajar sebanyak 5.000 lembar, kita kalikan dengan 7.734 rupiah per lembarnya. Lalu kita buat tabel yang terdiri dari kolom item, unit price, volume, dan total price. Lalu kita buat di sini vehicle atau kendaraan. Seharga ini 40.500.000
dengan volumenya 1, lalu kita kalikan. Lalu di sini terdapat book value senilai 8.190 dengan volume 5.000, lalu kita kalikan. Pada market value hampir sama seperti book value tadi, namun harganya berbeda, yaitu 7.734. Kita kalikan dengan 5.000, lalu 7.000 ini kita kalikan dengan 5.000 tadi. Kemudian kita buat jurnalnya. Ini terdapat akun vehicle senilai 40.500. Lalu di sini kita disagio ya. Berapa sih disagionya? Jadi kita lihat selisih antara market value dan book value. Nih, karena nilai market value lebih kecil dibanding book value, maka dia disagio. Pada common stock, senilai ini yang ada di book value, lalu cash yang kita harus mengeluarkan cash, karena tadi kan sudah dikatakan bahwa kita disagio juga, jadi kita mengeluarkan cash lagi sebesar selisihnya. Jadi vehicle kita tambahkan dengan disagio, lalu kita kurang dengan common stock. Berarti PT Permata disagio dan dia harus membayar lagi dengan cash. Jadi kita buat di sini harga perolehan mesin lama. Nah, seperti di soal 250 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan senilai 130 juta. Lalu selisihnya antara harga perolehan mesin lama dan akumulasi penyusutan yaitu 120 juta. Jadi 120 juta ini merupakan nilai buku mesin lama. Nah, untuk harga taksir mesin lama, terdapat di soal yaitu segini, 122.525.000. Lalu kita lihat selisihnya. Karena harga taksir mesin lama lebih besar dari nilai buku mesin lama, maka ini merupakan untung dari penukaran mesin. Jadi ini merupakan untung penukaran mesin. Nah, harga mesin barunya dapat kita lihat pada soal 280 juta. Dan dana yang dibutuhkan
yaitu harga mesin baru dikurang dengan harga taksir mesin lama. Sudah. Lalu kita buat jurnalnya. Kita buat di sini. Di sini kita buat terdapat akun machinery sebesar 280 juta. Nah, ini harga mesin baru. Lalu terdapat accumulated depreciation of machine sebesar 130 juta. Sudah diketahui di soal. Nah, pada bagian kredit terdapat akun profit karena tadi dia untung on fixed trade off. Jadi ada akun profit on fixed asset trade off. Nah, itu sebesar berapa? Jadi sebesar ini, untung penukaran mesin. Lalu ada akun machinery. Nah, untuk yang di bagian kredit, kita menggunakan akun machinery yang merupakan mesin lama. Jadi sebesar 250 juta. Lalu, cash yang harus dikeluarkan, yaitu ini. Atau bisa juga kita hitung dari machinery ditambah akumulasi depreciation of machinery dan dikurang oleh ini. Profit on fixed asset trade-off dan machinery. Kita rapikan. Jadi kita buat dulu jurnal pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Bahan baku. Nah, kita buat dulu tabelnya. Nah, pada tanggal 30 April perusahaan membeli bahan baku. Nah, itu kita buat berarti 30 April. Itu aset dalam pengerjaan. Ada kas senilai 130 juta. Kemudian kita hitung harga perolehan. Nah, tadi kan ada utang hipotek 2 juta itu kan. Nah, jadi kita buat di sini pengeluaran selama progres. Besar 2 miliar. Lalu bunga. Tadi kan ada di soal kalau misalnya bunganya itu sebesar 15% dari total. Jadi kita buat 15%, kita kalikan dengan 2 miliar. Dan didapat sebesar 300 juta untuk bunga. Kemudian total harga perolehan yaitu 2 miliar ditambah dengan
300 juta. Kan tadi kita sudah menghitung harga perolehan, jadi kita buat jurnalnya. Lalu di sini kita buat tabel. Kita buat akun gedung pada aset dalam pengerjaan. Sebesar 2.300.000.000 yang kita hitung tadi. Lalu kita buat lagi jurnal pembelian. Nah, tadi kan ada di soal tuh, kalau misalnya perusahaan membeli tanah lagi pada tanggal 28 Maret 2020 senilai 500 juta. Karena tadi kita melakukan hutang, kita buat lagi jurnal pembayaran angsuran pertama. Kita hitung dulu angsuran bulanan sebesar. Nah, angsuran bulanannya itu kita buat yaitu 500 juta tadi kita bagi dengan 25. Karena tadi ada di soal kalau misalnya itu dilakukan 25 kali angsuran. Kemudian kita buat saldo yang belum dibayar. Yaitu sebesar, jadi saldo yang belum dibayar sama dengan 1/12, yaitu jumlah bulan dalam setahun, kita kalikan dengan 12%. Kita lihat dari ini, bunga sebesar 12% setahun, lalu kita kalikan lagi dengan 500 juta, yaitu hutang. Jika sudah, kita jumlah jumlah yang harus dibayar, yaitu sebesar 5 juta ditambah dengan 20 juta. Kemudian, kita buat ayat jurnal pembayaran pertama. Kita buat utang angsuran sebesar 20 juta. Kemudian beban bunga sebesar 5 juta terhadap bank sebesar 25 juta. Atau 20 juta ditambah 5 juta. Kemudian kita buat pembayaran angsuran bulan berikutnya. Angsuran bulanannya masih sama seperti tadi, yaitu sebesar 20 juta. Nah, untuk saldo yang belum dibayar itu sama dengan 1/12 bulan, kita kalikan dengan 12%. Lalu kita kalikan lagi dengan 500 juta dikurang 20 juta. Nah, itu tadi kan di soal ada dikatakan bahwa akan dibebani bunga sebesar 12% setahun dari saldo yang belum dibayar. Nah, sedangkan tadi kan kita sudah membayar tuh 20 juta. Makanya 500 juta dikurang 20 juta.
Sudah kita totali. 20 juta kita tambah dengan 4.800.000. Jadi dapat 24.800.000. Kita buat jurnalnya. Nah, seperti ini. Jadi perhitungannya akan seperti itu terus sampai bulan-bulan berikutnya. Jadi 500 untuk bulan berikutnya kita kurangi lagi dengan berapa yang sudah dibayar oleh bulan ini. Untuk menghitung total perolehan aktiva tetap dari donasi tersebut, kita harus menjumlahkan harga laptop. Kita tuliskan di sini equipment atau laptop. Kemudian kita tuliskan di sini biaya pengiriman. Maka, total perolehan aktiva tetap dari donasi tersebut adalah jumlah dari harga laptop yang diberikan dengan biaya pengiriman. Laptop yang diberikan berjumlah 15 unit dengan harga masing-masingnya yaitu Rp9.450.000. Maka jumlah ini dikali dengan 15. Setelah itu, masukkan jumlah biaya pengiriman sesuai dengan yang di soal yaitu Rp650.000. Setelah kita mendapatkan kedua nilai ini, maka kita bisa menjumlahkannya. Jumlah keduanya inilah disebut sebagai total fixed asset atau total aktiva tetap, perolehan aktiva tetap perusahaan tersebut sebesar Rp142.400.000. Baik, setelah kita mengetahui, mari kita buat jurnal perolehan aktiva tetap perusahaan tersebut dengan pendekatan modal sesuai yang ada di soal. Pertama, mari kita buat jurnalnya dulu. Sini kita isikan, kemudian sini account, lalu ref, debit, dan kredit. Untuk jurnal pendekatan, untuk jurnal perolehan aktiva tetap dengan pendekatan modal, account pertama di debit kita isi equipment. Sebagai account dari laptop yaitu equipment. Sejumlah total fixed asset yang sudah kita ketahui tadi yaitu Rp142.400.000. Kemudian di akun kredit kita masukkan capital. Karena ini dengan pendekatan modal, maka menjadi capital akunnya. Yang mana nilainya sama dengan equipment, yaitu Rp142.400.000. Maka inilah jurnal perolehan aktiva tetap perusahaan dengan pendekatan modal dari kegiatan donasi. Untuk sebagai tambahan, selain jurnal dengan pendekatan modal, ada jurnal dengan pendekatan lain, yaitu dengan pendekatan pendapatan. Mari kita lihat apa perbedaan antara jurnal dengan pendekatan modal dan pendapatan. Hal yang paling mencolok berbeda, satu-satunya yang berbeda di jurnal dengan pendekatan modal adalah di akun kredit. Pada akun kredit di jurnal pendekatan modal, mereka bukan capital, tetapi income, donations. Sehingga hal ini sangat berpengaruh sekali kepada perusahaan, sangat berpengaruh kepada perusahaan. Kenapa? Karena income donations, karena donasi tersebut masuk kepada akun income, maka perusahaan memiliki beban PPh badan yang tinggi. Tetapi perusahaan dapat mendongkrak laba dan rugi perusahaan tersebut. Apabila perusahaan ingin mengurangi beban PPh badan, maka perusahaan bisa menggunakan jurnal perolehan aktiva tetap dengan pendekatan modal, karena donasi yang diterima oleh perusahaan masuk ke akun capital di kredit. Maka jurnal ini telah selesai. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.